Kabar terkait masa depan Marcus Rashford kini semakin memanas. Setelah tak masuk dalam skuad Ruben Amorim dalam beberapa pertandingan, agen Rashford dikabarkan telah menggelar negosiasi formal dengan klub Italia AC Milan untuk membahas kepindahan sang pemain. Saudara sekaligus agen dari Marcus Rashford, Dwayne Maynard, dilaporkan telah menjumpai para petinggi AC Milan Rabu 8 Januari 2025 kemarin. Menurut TMW, ini merupakan negosiasi pembuka di antara kedua belah pihak perihal potensi transfer Rashford ke Rossoneri di musim dingin ini. Diketahui, negosiasi ini baru penjajakan awal tanpa disebutkan nominal mahar transfer. Maynard telah berada di kota Milan sejak Selasa lalu dan sehari berselang ia menggelar pertemuan formal dengan sejumlah direktur AC Milan. Pihak Manchester United sendiri telah memberikan kebebasan kepada Rashford untuk berbicara dengan klub manapun di bulan ini seiring kontraknya akan berakhir pada penghujung musim 2024-2025. Belum diketahui secara pasti apakah Rashford akan pindah dengan status pemain pinjaman atau transfer permanen. Yang jelas, Manchester United terbuka dengan bentuk perekrutan apapun. Meski belum ada titik terang mengenai kepindahan Rashford ke Milan, akan tetapi kubu San Siro menunjukkan sikap bahwa mereka sangat tertarik dengan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, keberadaan Maynard di Italia juga disebut-sebut tidak hanya untuk urusan dengan Milan, melainkan terbuka untuk berbicara dengan beberapa klub Serie A yang menunjukkan ketertarikan kepada kliennya. Sempat menjadi andalan di Manchester United, Marcus Rashford langsung tersingkir dari skuad utama sejak kedatangan Ruben Amorim. Marcus Rashford bisa disebut sebagai si bocah yang terlalu dimanjakan. Akibatnya, karir Rashford sekarang berbelok ke arah yang tidak diharapkan. Sekarang, Rashford telah berusia 27 tahun dan seharusnya ia berada di puncak karirnya di masa keemasan. Naas, kini ia justru ramai diberitakan bahwa MU sedang mencari cara melepasnya ke klub lain. Berbicara soal Rashford, umumnya menimbulkan reaksi manis pahit dari fans MU. Ada masa-masa ketika Rashford tampil gemilang dan menjadi penyelamat tim dengan gol-golnya. Namun, ada juga masa-masa gelap ketika Rashford tampak tidak bergairah di lapangan. Bahkan, untuk sekedar mengejar bola saja, ia tak mau melakukannya. Rashford sendiri adalah produk Akademi Manchester United. Ia sudah bergabung dengan klub sejak usia 7 tahun dan terus berkembang menaiki tangga kelompok usia. Rashford pertama kali debut di tim utama pada tahun 2016 lalu bersama dengan pelatih Louis van Gaal. Selanjutnya, Rashford berkembang pesat di era Jose Mourinho. Namun, karir yang naik dengan cepat nampaknya tidak dibarengi dengan kedewasaan. Ia mulai sering terlibat masalah dengan pelatih sejak 2018. Dan terus berlanjut sampai dengan sekarang. Ruben Amorim, pelatih yang menggantikan Erik ten Hag di pertengahan musim 2024-2025, tidak butuh waktu lama untuk menilai kualitas dari Rashford di luar lapangan. Amorim awalnya memberikan kepercayaan kepada Rashford, tetapi beberapa pekan berjalan, Rashford mulai dicoret dari dalam skuad. Tercatat, Rashford tak pernah lagi masuk ke dalam skuad MU sejak 12 Desember 2024 lalu. Amorim secara gamblang mengatakan bahwa ia menilai pemain secara keseluruhan, mulai dari gaya membawa diri, perilaku, dan tak hanya melihat performa di atas lapangan saja. Yang menarik, Amorim bukanlah pelatih yang pertama bermasalah dengan Marcus Rashford. Pelatih-pelatih MU sebelumnya juga mengalami masalah yang sama, mulai dari Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, bahkan Erik ten Hag. Artinya, jika gonta-ganti pelatih dan kasusnya tetap sama, maka dapat disimpulkan masalahnya ada di si pemain. Fakta bahwa Rashford adalah produk asli akademi, ditambah fakta bahwa ia adalah pemain tim nasional Inggris, tampaknya telah mengaburkan penilaian manajemen MU. Siklus Rashford sebenarnya bisa terlihat jelas. Mulai dari main bagus, potensi terlihat, MU puas, tawarkan kontrak baru dengan kenaikan gaji, namun performa Rashford lantas menurun, bermasalah dengan pelatih, hingga kemudian si pelatih dipecat. Siklus itu terus berulang sampai akhirnya sekarang Rashford menerima gaji 325.000 pound sterling per minggu atau sekitar 6,5 miliar rupiah. Alhasil, karena MU terlalu memanjakan Rashford, sekarang justru MU sendiri yang kesulitan ketika pemain Inggris itu mulai membuat masalah. Sejak kedatangan Ineos, manajemen MU tampaknya ingin bersikap lebih tegas untuk menghadapi masalah-masalah tim, termasuk juga soal kasus Marcus Rashford. Setelah ditepikan Amorim dalam beberapa pertandingan, kini muncul kabar bahwa Rashford siap meninggalkan MU dan AC Milan menjadi tim terdepan untuk menampung Marcus Rashford.
Jika benar mendarat di San Siro, tentu kedatangan Rashford akan menambah daya gedor tim asuhan Sergio Conceição. Dengan kedatangan Rashford, Conceição bisa menggunakan 3 penyerang sekaligus yang diisi oleh trio Rafael Leao, Alvaro Morata dan juga Marcus Rashford. Selain itu, Milan juga bisa menerapkan formasi 4-4-2 di mana posisi kiper akan diisi oleh McMansion. Kemudian, posisi 4 bek menjadi milik Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Malik Thiaw dan Emerson Royal. Di posisi gelandang ada Yusuf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Tijani Reinders dan Christian Pulisic. Dan untuk lini depan akan diisi oleh Rafael Leao dan Marcus Rashford yang sama-sama memiliki kecepatan dan juga finishing yang bagus. Kecepatan di kedua sisi lapangan menjadi kekuatan utama, terutama dengan Rafael Leao dan Marcus Rashford. Fleksibilitas Rashford memungkinkan variasi taktik, baik sebagai winger, striker ataupun gelandang serang. Pengalaman Rashford di Premier League akan membawa nilai tambah bagi AC Milan, terutama saat berlaga di Liga Champions.